Apa kurang cukup pelajaran dari Sayyidina Umar? Saking cintanya, lagi mabuk cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu-tahu Rasulullah meninggalkannya. Kata beliau, siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku matikan dia. Umar, Pak. Itu terjadi, Pak, di banyak komunitas zikir. Guru itu berjasa, menjadi pintu. Kalau udah masuk, sudah bersama yang di dalam pintu. Jangan, nggak usah dibawa-bawa pintunya. Ya. Paham maksud saya? Sayyidina Ali mengatakan, Ana Madinatul Ilm, wa Aliyun babuha. Nabi Muhammad SAW menyebut Sayyidina Ali, aku kota ilmu, Ali pintunya. Itu hadis mutawatir, didhaifkan oleh kelompok pembenci Ahlul Bait. Ahlus Sunnah cinta sahabat, cinta Ahlul Bait. Kita respect kepada dua golongan ini. Jadi ciri-ciri Ahlus Sunnah yang sebenarnya cinta ulama, sahabat, cinta Ahlul Bait. Cinta Ahlul Bait bukan berarti membenarkan semua kata-kata Ahlul Bait. Ini kan ada Sayyid, ya, ada Habib paling 1-2 orang. Ya dia sama kayak kita, tanya aja sama dia. Nggak ngaji dia jadi orang jahil. Nggak sholat dia jadi fasik. Ya, sama. Bahkan dosanya lebih besar dari kita. Karena di dalamnya ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang enak jadi Habib. Ya, kawan-kawan mau jadi Habib, tahu Habib palsu, Habib PA atau ya, emang kalau udah pakai gamis jadi Habib, pakai jenggot ngomong tabarakallah, masya Allah. Enggak jadi Habib. Habib itu nasab dari Rasulullah SAW dan itu anugerah. Karena ada satu prestasi di alam sana dulu dia buat oleh ruhnya, maka dilahirkan sebagai Habib. Habib aja kadang nggak tahu, Pak, prestasi dia. Apa yang dia buat dulu di sana. Baik. Semoga Allah memberikan kita tentara-tentara kolbu dan diberikan kemampuan untuk mengemandoi tentara-tentara itu. Jangan sampai cahaya sudah masuk, tapi kolbu belum siap untuk merawatnya. Maka rawatlah kolbu, bergurulah kepada ahli kolbu. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika engkau tidak tahu. Jika tidak tahu fikih, tanya ke ahli fikih. Jangan tanya ke sufi. Jika tidak tahu tasawuf, tanya ke ahli tasawuf. Jangan tanya ke salafi. Jika nggak mengerti tentang dakwah, jangan tanya kepada ustadz yang cuma ustadz yang malas gerak, apa namanya, mager. Ada ustadz mager, Pak, dia di rumah aja ya, nggak apa-apa juga sih. Jangan tanya jemaah tabligh kepada ustadz mager, nggak paham dia. Sebagaimana antum jangan tanya persoalan suluk khalwat kepada orang yang sedang rehlah dakwah. Dulu kita khuruj, saya ikut khuruj dulu. Sampai di satu tempat, itu orang kampung sana suluk tarekat. Zikirnya Allah, Allah. Setahu saya, dalam khuruj ada bab tidak boleh membicarakan atau menyalahkan khilafiyah. Ini kawan saya menyalahkannya, diusirlah. Untung ada saya, sudah pernah bersuluk 40 hari. Kita cut, dari bisa yang urus. Akhirnya, jadi bersahabatlah kita sama orang yang tadi disalah-salahkan itu. Malah dia baca-baca isi hati saya. Dia kira saya nggak bisa baca juga. Taib, alhamdulillahi rabbil alamin. Ngebul ya. Semoga Allah kirim tentara kolbu, bukan tentara nafsu. Ya. Dekati ahlinya, jangan jauh dari mereka, amalkan ilmunya. Insya Allah tentara kolbunya dapat dikendalikan. Ya. Amin ya rabbal. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Wow, ini udah sering nih. Anu kali beling ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafaat Ustadz dari Tangerang. Saya butuh syafaat, Pak. Sama Ustadz. Lanjut. Pertanyaan saya mengenai wali yang majdub, Ustadz. Bagaimana cara kita untuk membedakan
kejadian-kejadian atau perbuatan yang khariqul adah itu kan orang-orang lain juga kadang-kadang melakukan. Tapi kalau wali majdub ini ya juga melakukan seperti itu. Tapi untuk kita membedakan mana yang kita bisa kategorikan sebagai wali majdub dan khariqul adah yang tidak termasuk. Itu yang pertama. Yang kedua, ya katakanlah kayak Wan Sekhan, Habib Ja'far dan sebagainya itu. Di antara beliau-beliau ini kan ya kejadiannya perbuatannya memang khariqul adah semua. Yang mana yang boleh kita ikuti atau bagaimana cara kita mengikuti namanya wali, kita pengen mengikutinya. Tapi kan susah tadi. Gimana kejadian seperti itu? Mohon maaf, kadang-kadang saya ketika pertama mendengar Habib Ja'far Al-Kaf itu berdoa, saya kaget. Kayak gini kok wali? Kayak gini kok wali? Kayak gini kok wali? Dan banyak gitu ya? Saya akhirnya para kiai cium tangan. itu seperti itu. Maksudnya kita mana yang harus kita ikuti? Baik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya terjebak oleh kata-kata gitu, Pak. Kayak gini kok wali. Jadi wali versi Bapak syafaat apa? Sorban. Dia doang yang wali, Pak. Ya. Tapi ente besok jangan tanggalin serbannya, tetap begitu ya. Kita bayangin wali itu tengah hutan, sendiri, ya gak seru, Pak. Jangan bayangin wali itu orang yang sendiri, gak punya nafsu, enggak. Nabi istrinya 9, bukan berarti hatinya kotor. Nabi Sulaiman punya kekuasaan di timur, di barat, bukan berarti dia cinta dunia. Istrinya 400, gundiknya 1000. Bukan berarti dia bukan kekasih Allah, gak ada urusannya. Menurut kita nih, apalagi ibu-ibu ini ya, mohon maaf ibu-ibu, kita mikirin, masa wali bininya banyak? Jadi kita konsepnya wali itu nggak ada nafsu. Kalau kayak gitu batal dong kenabian Nabi Muhammad SAW. Batal dong kenabian Nabi Sulaiman, kenabian Nabi Daud, istrinya banyak. Wali itu jangan pakai konsep kita. Wali itu pakai konsep yang punya kewalian. Siapa yang punya kewalian? Allah. Nah itu riqil athar juga tuh ya. Budak asumsi, paradigma. Jadi tolong jangan pikirkan wali itu semuanya kemana-mana pakai tasbih, terus pakai tongkat. Subhanallah. Enggak, Pak. Sesekali saya meniru itu. Malam tadi kita kajian di Tangerang, saya pakai tongkat. Tapi enggak selalu, biar Bapak juga tahu bahwa itu bukan semuanya wali begitu. Kita mah wali murid ya. Benar enggak wali murid? Udah pasti. Sama wali anak kita sendiri ya. Wali menurut Allah itu apa? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Wali Allah itu tidak ada hazannya, tidak ada khaufnya. Jadi wali nih. Ini kan kita punya konsep macam-macam. Nah, ujungnya ada 2 karakter dia. Apa itu? Tidak ada hazan. Apa arti hazan? Huzun, ya. Sedih. Yang kedua khauf. Apa arti khauf? Takut. Wali itu nggak ada itu. Wali-wali yang mengalami tidak ada rusuh di hatinya, tidak ada gundah dalam jiwanya, walinya ada 3. Pertama wali sufi. Nah itu yang antum bayangin tuh ya, kemana-mana pakai tongkat, jenggotnya masya Allah, serbannya masya Allah, kopiahnya rapi, jubahnya rapi, sarungnya rapi, tasbihnya luar biasa, wiridnya terjaga, tertata rapi. Karena sufi pakai tariqah, rekat. Ya. Ada wali yang kedua. Ini sufi itu jadi wali. Zahirnya karena riyadhah dan mujahadah. Zahirnya, batinnya tetap Allah. Karena dia rajin berzikir, berwirid, maka dengan asbab keberkahan itu Allah angkat dia jadi wali. Ada wali yang kita sebut tadi apa? Majzub. Majzub ini wali mahabbah. Ya, love. Orang kalau sudah jatuh cinta, hilang nggak akal sehatnya? Nah, ini cintanya bukan sama awewe.
Ini cintanya sama yang ciptakan kecantikan perempuan itu. Gimana? Kita mabuk loh sama perempuan cantik. Bener nggak Pak? Sebagaimana mbak-mbak itu juga mabuk sama bapak yang jelek-jelek ini. Betul-betul memabukkan. Itu baru cinta fisik. Yang mohon maaf, ya buang airnya masih bau lah. Ya. Itu wansehan Pak. Sahabat saya saksinya. Buang air kecilnya nggak bau. Dia pipis. Itu air seninya nggak bau. Percaya nggak? Ini saksinya bukan 1-2 orang. Hampir dimanapun dia kencing di situ, mohon maaf ya, bahasa kasar begitu. Itu orang mengatakan, kok nggak bau ya? Itu baru cucu Rasulullah, cicit Rasulullah SAW. Gimana Rasulnya? Sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang rokok, itu kan kotor pembersihannya. Normalnya kalau dia ngerokok, itu pasti bau. Bener nggak? Kita yang nggak ngerokok aja bau. Karena jengkol.